Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Forgensi Febri Kurniawan dengan NIM 18620120. Sekarang saya akan menjelaskan tentang bisnis proses yang telah saya buat. Pertama itu nama company atau organisasi yang telah saya buat itu Ox Entertainment, yaitu memiliki moto sharing, caring, and happiness, yaitu berfokus pada talent agency yang lokasinya ada di Yogyakarta. Misi, visi, misi, dan strateginya itu pertama untuk visinya menjadi talent agency terbaik di Indonesia. Misinya menemukan, melatih, dan memberikan peluang sukses bagi aktris, aktor dalam bidangnya masing-masing. Lalu membuat model era seni baru. Yang untuk strateginya membuat pasar seni lokal dan internasional dengan jalan berkolaborasi dan bersinergi bersama. Lalu membuat kerjasama dengan pasar seni lokal yang menjadi tujuan utama kita. Sekarang saya akan menjelaskan untuk bagian pertama itu start the lead process. Untuk lead process ini pertama harus membuat sebuah tim yang sesuai dan ideal bagi company yang diinginkan, yang akan dijalankan company maksudnya. Lalu listen to the team. Jika seorang pemimpin yang baik itu bisa mendengar apa yang dibutuhkan tim dan apa masukan dari tim. Lalu tuh mengerti organisasi struktur. Nah, mengerti organisasi struktur ini maksudnya pemimpin itu bisa mengerti struktur per tiap bagian pekerjaan yang ada pada organisasi tersebut agar kalau pemimpinnya sudah mengerti, jadi untuk penjelasan ke karyawan yang di bawah-bawahnya bisa dapat dipahami karyawan dengan mudah. Lalu accompany the team. Nah, seorang pemimpin baik itu harus bisa mendampingi tim saat menjalani suatu tugas atau membuat suatu proyek. Jadi proyek tersebut dapat berjalan dengan baik dan seorang pemimpin itu bukan hanya untuk bisa mengatur ataupun menyuruh-nyuruh saya tetapi bisa menjadi sahabat ataupun rekan kerja yang baik untuk membimbing suatu tim tersebut. Lalu tuh delivery on promise result itu memberikan suatu janji untuk output seandainya project ini berhasil dengan baik akan diberikan hadiah apa gitu loh. Lalu value people. Nah, ini tuh menurut saya satu poin utama dari sebuah company, apalagi dia jasa seperti yang saya buat ini. Value the people itu maksudnya menghargai setiap hasil pekerjaan setiap orang. Jadi tidak di perusahaan ini tidak ada namanya untuk menjudge ataupun menghakimi dari hasil suatu karya seseorang. Karena setiap karya seseorang itu tidak ada yang buruk. Semuanya memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Explain the process to member or follower in order to achieve vision and mission. Nah, ini pertama itu untuk mencapai satu misi itu kita harus perusahaan harus bisa membangun suatu misi yang diinginkan. Setelah itu, jika misi itu telah dibuat, dan perusahaan harus bisa mengecilkan suatu visi agar mudah dipahami karyawannya. Lalu align your employees ini maksudnya selalu memfollow up, selalu bertanya kepada karyawan apakah mereka setuju dengan visi misi ini atau apakah mereka sudah memahami visi misi yang akan dilakukan agar karyawan itu memiliki rute atau jalur pekerjaan yang sesuai dengan visi misi yang telah diterapkan oleh perusahaan. Lalu keep it top on mind. Maksudnya itu perusahaan atau pemimpin itu harus selalu memfollow up karyawan untuk agar bisa mengingat visi misi yang telah dibuat dan bertanya bagaimana apakah ini sudah sesuai dengan yang diinginkan ataupun ada yang kurang ataupun tidak dipahami. Dan beberapa tipsnya itu pertama survei, lalu decision making. Nah, decision making ini maksudnya seorang pemimpin bisa membuat satu keputusan jika adanya kesalahan ataupun karyawan ini sudah keluar dari jalur yang diinginkan oleh perusahaan dan bisa mengarahkannya untuk kembali ke jalur tujuan yang diinginkan. Lalu meeting. Nah, meeting ini juga sangat diperlukan untuk perusahaan karena selalu memfollow up untuk mengupdate bagaimana pembaruan visi dan misi untuk agar selalu mengikuti tren dan era yang cocok untuk kita sekarang dan dapat dijalankan dengan baik dan mencapai goal yang kita inginkan. Individual goal ini yaitu
perusahaan harus bisa memberikan motivasi untuk setiap karyawan untuk bekerja, stay on track, dan bisa menyelesaikan tujuan diinginkan. Nah, reward ini mungkin hanya untuk bonus agar karyawan memiliki motivasi bekerja dan goal agar bisa mencapai setiap goal yang pekerjaannya dengan secara maksimal. Setelah itu, how to deal with problem that come from both internal dan external reach. Nah, yang reach ini untuk pertama itu ada internal dan eksternal. Internal itu ada human factor reach, technological reach, dengan physical reach. Kita ambil salah satu contohnya human factor reach. Nah, kalau untuk kita kan perusahaan jasa, untuk kita tuh kan mencari talent agent. Kita mencari orang yang mungkin memiliki talenta untuk bagian-bagian seni. Nah, internal human factor reach ini salah satunya dapat kita lihat jika seorang artis yang telah bernaung di agensi kita. Artis ini memiliki mungkin awalnya masuk ke agensi kita dan memiliki sifat yang buruk. Nah, company itu harus memiliki satu cara untuk merubah sifat ataupun sikap dari artis ini agar bisa diterima dan mencerminkan bahwa dia itu public figure yang baik, dan makanya harus disiapkan masa training. Nah, masa training ini di sini akan diajarkan bagaimana untuk bertata perilaku yang baik, bagaimana menyampaikan sifat dan perilaku yang dapat ditampilkan di media sosial ataupun televisi yang dengan baik. Lalu untuk eksternal risk ini ada ekonomi risk, natural risk, dan politikal. Nah, kita ambil salah satu untuk ekonomi. Nah, ekonomi di sini perusahaan yang baik itu menurut saya kalau untuk yang jasa apalagi agensi ini sebaiknya itu perusahaan ini menjual saham perusahaannya untuk karyawan-karyawannya maupun artisnya, karena jika karyawan dan artisnya itu memiliki saham perusahaan tersebut, maka ada rasanya kepemilikan bersama. Jadi saling menghargai perusahaan dan sesama karyawan ataupun sesama artis. Jadi tidak ada tumpang tindih dari pihak artis, pihak manajemen maupun pihak karyawan. Jadi sesama menghargai dan mengerjakan tugasnya masing-masing. Setelah itu, yang terakhir itu, explain the concrete step you took in the face of the COVID-19 pandemic so that your organization still exists and is even better. Nah, kalau menurut saya itu sama aja untuk kita pandemi dan sebelum pandemi itu, organisasi itu bedanya dia offline dengan online. Dan sekarang kan karena pandemi kebanyakan bersifat online karena kita agensi talent, makanya lebih bergeraknya ke online. Dan yang penting itu, yang pertama kita udah harus menyiapkan plan. Plan ini ada rencana-rencana yang apa yang harus dilakukan, artis-artis yang akan bergabung, mungkin yang setelah bergabung dan apa yang harus mereka lakukan, bagaimana agensi mencari pekerjaan untuk artis tersebut. Jadi artis tersebut bukan hanya bergabung tapi dan tidak diurus, tapi harus sebenarnya itu agensi yang baik itu harus bisa mengurus dan mencari pekerjaan untuk artis tersebut. Apalagi sekarang kan media sosial itu sudah memiliki power yang lebih tinggi. Contohnya kayak YouTube, Instagram, dan company itu agensi harus bisa membangun suatu lingkungan kerja yang baik untuk artis. Kayaknya mungkin dari YouTube. Nah, kita kan mungkin kalau udah menjadi agensi besar bisa membuat musik bersama artis naungan kita, lalu untuk film bisa mencarikan film-film yang mencari talent dan mendaftarkan artis yang telah bergabung di agensi kita. Lalu yang paling penting juga untuk yang untuk ini sama masalah Covid ini sebenarnya yang penting itu kolaborasi. Nah, kolaborasi untuk setiap agensi maupun lokal maupun internasional itu harus berkolaborasi karena pada masa sekarang itu tidak bisa satu agensi itu berjalan sendiri kalau tidak adanya kolaborasi. Kolaborasi ini digarisbawahi mungkin bukan hanya kolaborasi antar agensi, mungkin dari produser musik, karyawan yang dari atau pekerja seni lain, kita bisa berkolaborasi dan bekerja sama. Kalau untuk yang terakhir itu, untuk gaya pemimpinan yang saya pilih itu, saya lebih suka memilih gaya kepemimpinan demokratis dengan millennial style. Nah, millennial style ini maksudnya seorang pemimpin baik itu harus bisa menjadi teman untuk karyawan ataupun tim yang sedang dijalankan dan tidak menjadi seorang pemimpin yang hanya mendikte ataupun menyuruh-nyuruh.
dan menurut saya itu tidak baik. Dan yang paling penting itu menurut saya setiap keputusan itu, dalam suatu organisasi yang sebaiknya bisa berjalan lebih baik itu, secara demokratis atau tidak secara sepihak mengambil suatu keputusan. Jadi karyawan ataupun tim itu memiliki hak untuk bersuara. Mungkin jika terjadi ketidaksesuaian diinginkan mungkin bisa menyampaikannya dan kita bisa mencari jalan keluarnya bersama-sama. Menurut saya itu mungkin ini akhir presentasi saya. Sekian dan terima kasih.